Halo konco Tulan, jumpa lagi bersama saya Windu Tulan. Dan kali ini saya berada di dekat kursi dimana dan mau ngapain kita, ikuti terus vlog saya. Nah konco Tulan, sekarang saya sudah berada di lokasi tujuan saya ya. Kali ini saya ikut acaranya komunitas Kadang Kebo. Temanya itu napak tilas Fisherman kalau nggak salah. Dan nanti kita akan wawancara seperti biasa, tapi sebelumnya kita lihat footage berikut.
Tak kayak video yuk. Tuh 2 3. Oke, konco dolan. Sekarang saya sudah bersama dengan B dari pengurus ya, enak. Ketua komunitas kandang kebo. Nah, ini Ade Maria, saya mau tanya-tanya dulu mengenai tema acara kali ini, Blues Anel ini. Jadi sebenarnya acara kita itu kan 3 bulan sekali, tapi karena adanya COVID ini sehingga ada penundaan kegiatan. Nah, pemilihan sekarang itu sebenarnya berkaitan dengan adanya temuan patok itu. Oh iya. Jadi kita ingin menelusuri juga, lalu kita mencari data di apa ya istilahnya, catatan Belanda. Rencana kita pertamanya mau mengikuti jejaknya Blue Moon, tapi karena salah satu tujuan kita itu mau ke Candi Ijo, ternyata pada waktu Blue Moon belusuan itu belum ada candi, belum diketemukan Candi Ijo, belum. Lalu kemudian kita nyari referensi lain yang sudah catatan yang sudah menyebutkan adanya Candi Ijo itu lalu kita cari kemana saja dia melakukan perjalanan. Nah, itu kita telusuri. Kalau yang tempo hari McKenzie itu juga itu, jadi kita ketika menentukan rute belusukan itu biasanya kita mengacu ke catatan Belanda, apa yang mereka sudah melakukan. Dulu mereka itu sering melakukan perjalanan, menyebutkan adanya mendeskripsikan temuan-temuan yang kemudian menjadi catatan yang penting bagi kita, menjadi salah satu data kayaknya seperti itu. Oh iya, berarti Ijermen itu tadi juga Candi Ijo, terus sama yang tadi juga ya, kayak yang waktu Blue Moon, saya lupa ya tentang itu sudah belum catatan tentang Candi Ijo itu belum ada tentang Candi Ijo. Jadi kemungkinan belum ditemukan atau dia memang belum kesini itu masih ya, tapi yang jelas di catatan Blue Moon tidak menyebutkan tentang Candi Ijo. Lalu yang menyebutkan oleh ya sekitaran itu ya. Itu dia menyebutkan dan mendeskripsikan tentang Candi Ijo. Jadi kemungkinan Candi Ijo kan sudah ditemukan, paling tidak pada masa itu sudah ditemukan. Oke, atur nuwun di sukses terus nih untuk kandang kebo juga. Oke, lanjut dolan. Sekarang saya bersama dengan siapa ini? Koh BSS dari BPCB ya. Ini kan ceritanya tadi udah dari Tinjon, terus Arca Kupolo dan Arca Ganesha, terus Candi Ijo dan Sumur Bandung ya. Iya. Nah, ini kalau fungsinya masing-masing situ sih gimana, Mas? Fungsi apanya ini? Ya, fungsi umumnya ya untuk ibadah. Gini, kalau kita lihat di Kupolo itu sama Ganesha ini kan kalau dilihat ukurannya cukup jumbo ya, jumbo gitu ya. Kalau di candi-candi kan artinya nggak sebesar ini. Nah, ini ada keistimewaannya apa gimana dari ukurannya? Ya, jadi gini, kalau misalnya dugaan sementara itu memang dugaan kita sementara itu bahwa konsep Baba Keswa namanya. Baba Keswa itu adalah suatu lapangan di mana di situ ada acara-acara pemujaan yang relatif cukup besar. Jadi apakah kita masih belum tahu ini apakah ini itu adalah tempat pemujaannya di sini atau ini cuma masih cukup baru dipahat di sini, nanti akan dibawa gitu loh ke suatu tempat yang lebih lapang gitu. Kenapa kok dipahatnya di sini? Yang susah-susah karena sumber dayanya ada di sini gitu loh. Nah, misalnya kayak Kupolo itu Agastya ya, itu terus di situ ada juga Arca Siwa, itu dia pasti akan, kalau menurut interpretasi itu pasti akan dibawa ke suatu tempat. Nah,
Yang pertama itu, yang kedua alasannya adalah di sini memang kita lihat bahwa arca di sini itu hampir semuanya itu unfinished gitu, atributnya belum lengkap semua gitu loh. Apakah ada sesuatu hal yang menyebabkan pembuatan arca ini berhenti, atau mungkin memang sudah ada perubahan konsep keagamaan pada masa itu. Ya, tapi kalau kita lihat letaknya ya, dari Tinjon sampai Candi Ijo itu kan kayak dari bawah ke atas gitu. Ya, Nah itu apa ada hubungannya saling terkait? gitu. Ya, jadi gini, konsep keagamaan pada waktu itu kan dulu kita itu istilahnya gunung atau tempat yang tinggi itu menggambarkan bahwa kita akan lebih cepat ya, untuk mencapai Tuhan gitu. Nah itu oleh karena itu banyak tinggalan-tinggalan arkeologis yang berhubungan dengan kerajaan Buddha itu dia itu diletakkan di tempat yang tinggi, makin tinggi makin suci. Nah untuk di daerah sini itu memang kalau menurut konsep pembangunan suci itu memang nggak masuk. Kenapa? Karena tidak ditemukan adanya air. Dan itu kan penting untuk ritual. Nah kalau untuk ritual di sini nggak ada air, gimana caranya? Ya harus dibangun bak-bak penampungan air. Nah Bak-baknya itu ada nggak mas di situ? ya tadi ada di waktu apa namanya? Oh atau Waktu Bencong ya, itu waktu Bencong itu ada bak penampungan air di situ. Terdapat relief namanya tadi disebut kumba atau kalasa. Kalasa itu artinya jambangan untuk umat air suci. Jadi kenapa kok itu dipakai jambangan gitu atau kalasa atau kumba? Karena di situ dimaksudkan bahwa air yang ada di situ itu adalah air suci gitu, yang seakan-akan dituang dari jambangan itu. Gitu. berarti kayak kalau di Islam itu kayak untuk tempat wudhu gitu ya? Nah, seperti padrasan. Nah, tapi gini mas, pertanyaan saya, kalau itu tampungannya kan di dekat Polo ya, Arca Ya. Polo, sedangkan Tinjon itu letaknya di bawahnya Polo. Ya. Itu kan harusnya bersuci dulu kan? Bagaimana, apa di bawahnya masih ada lagi? Atau memang beda-beda. Jadi memang Tinjon itu kita perkirakan itu untuk Buddhis. Oh gitu. Ya, sedangkan yang di sini mungkin untuk aliran Siwa gitu, yang di sini sampai ke Ijo. Nanti juga di sebelah sana ada Barong, itu untuk pemujaan Wisnu mungkin. Terus sedangkan di depannya Barong itu ada Dawang Sayu untuk pemujaannya Buddhis juga. Nah, berkaitan dengan itu apakah kita bisa melihat ke depannya itu apakah ada perubahan politik, kondisi politik gitu, di mana pemujaan mulai muncul pemujaan Wisnu dalam bentuk baik Wisnu asli maupun Wisnu dalam bentuk awatarannya. Makanya di Candi Ijo dan Sumur Bandung ini kita temukan juga awatara dari Wisnu, yaitu Nasima sama Wamana. Kenapa kok awatara Wisnu itu diacakkan pada masa-masa itu? Nah, kita bisa lihat ada situasi kondisi politik yang nggak stabil, di mana sekelompok masyarakat itu dia itu memuja Wisnu agar turun ke dunia itu untuk memberantas kejahatan dari tokoh-tokoh politik yang berkuasa pada saat itu. Seperti ceritanya Narasimha, dia harus membunuh Raja Hiranyakasipu, atau Wamana dia harus membunuh mengalahkan Raja Bali gitu, misalnya kayak gitu. Nah itu kondisi politik yang tidak stabil inilah yang menyebabkan banyaknya kelompok yang membangun bentuk-bentuk seperti ini gitu. Oke. Dan ini terus terakhir mas, harapan kedepannya untuk situs-situs yang ini gimana mas? Ya pendepannya ya situs-situs ini ya bisa lestari sampai anak cucu, karena kita juga cuma diwariskan kan. Ya inilah pusaka, salah satu pusaka kita, pusaka bangsa Indonesia, bukan milik kita aja, milik Anda juga yang harus dilestarikan kita, karena kita hanya diwariskan, kita jaga dan kita wariskan kembali ke anak cucu kita ke depannya. Ya udah, terima kasih mas, sukses terus ya. Oke. Oke konco dolan, kita sudah belusukan bareng komunitas Kadang Kebo seharian ya. Ini tadi awalnya dari Tinjon, Arca Agastya, Arca Ganesha, Candi Ijo, dan ini di Sumur Bandung sebagai penutupnya.
Dan saya rasa vlog saya sudah cukup sampai di sini. Dan seperti biasa, sambil tulen-tulen, tetap semangat tulen-tulen dan jangan buang sampah sembarangan. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Oke.